Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan untuk mata kuliah bisnis ya, untuk kelas full online. Hari ini pertemuan kali ini pertemuan ke-13 ya. Oke, sambil saya persiapkan segala sesuatunya, perkuliahan akan segera dimulai beberapa saat. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Jangan lupa untuk absenan disehat masing-masing ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian seperti biasa ya, materi sudah saya share sekaligus disiapkan. Itu silakan bisa di-download ya. Oke, pada pertemuan kali ini untuk kelas full online mata kuliah bisnis ini ya, kita akan membahas mengenai transaksi e-commerce dalam bisnis ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai payment juga kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai e-commerce. E-commerce dalam bisnis itu perannya, transaksi e-commerce-nya itu seperti apa sih? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Bentar. Oke, langsung ke materi saja. Jadi yang akan kita bahas nanti ya, poin-poinnya ada beberapa poin. Di sini ada open market, kemudian aggregation, integration, dan alliance. Ya, ini menurut saya ambilkan dari tabs code ya 98. Jadi tipe transaksi di e-commerce itu ternyata ada beberapa ya. Apa itu open market dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, di sini tadi ada open market, alliance, aggregation, integration ya. Ini saling keterkaitan mengenai transaksi ya. Jadi kan transaksi, tipe transaksi ya. Nah, ini masing-masing tipe dari transaksi e-commerce ini nanti bisa dipahami ya, nanti self organizing, control ya. Jadi nanti tipenya seperti apa. Ya, keunikan masing-masing komunitas dalam melakukan transaksi komersial tersebut dapat dilihat dari dua perspektif ya. Ada aspek kontrolnya. Aspek kontrol ini menggambarkan apakah dalam komunitas tersebut ada satu atau beberapa entity yang
memimpin dan mengontrol terjadinya transaksi bisnis atau tidak. Jika ada, maka komunitas tersebut bisa dikatakan memiliki ciri hierarkikal. Kalau ada satu yang berperan sebagai pengontrolnya atau sebagai pemimpinnya. Nah, jika tidak, maka komunitas tersebut dianggap sebagai independen, self-organizing, seperti di sini ya. Di sini ada self-organizing yang atas ini. Nah, ini maaf, kursornya lalap ini. Self-organizing di sini jika dalam satu komunitas tersebut tadi itu tidak ada yang memimpin ya. Istilahnya sekedar untuk sharing di sebuah forum. Nah, di situ tidak ada yang merasa atau yang mengarahkan atau yang memimpin. Itu namanya self-organizing control. Nah, sebaliknya jika ada pemimpin atau yang mengontrol terjadinya transaksi di dalam komunitas tersebut, itu dinamakan hierarkikal. Hierarkikalnya di sini ya, hierarkikal control. Di sini untuk yang aggregation sana integration ini yang termasuk hierarkikal. Kemudian untuk open market alliance ini ke self organizing. Untuk value integrationnya itu ada yang low, ada yang high. Value integration ini menggambarkan apakah dalam komunitas yang ada terdapat hubungan ketergantungan entity yang sangat erat, high ya, atau tidak atau low. Nah, jadi di sini kan value integrasinya ya di sini. Maaf sebentar ya. Jadi di sini kalau tadi dikatakan ketergantungan proses ya, aspek untuk value integrasi ini ya, dalam komunitas terdapat hubungan ketergantungan entity ya, yang sangat erat, itu namanya high ya. Kalau tidak berarti low ya. Nah, termasuk value-nya ya, karena di situ tadi kan kalau hierarkikal itu kan saya rasa ada pemimpinnya ya tadi ya, ada yang mengontrol. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa itu adalah high ya. Ada ketergantungan entity ya, entitas atau jumlahnya di dalam berkomunitas tersebut. Dan kalau tidak, itu nantinya low dan tidak masuk ke dalam kontrol yang self organizing ya. Seperti itu ya. Untuk komunitas bisnis elektronik, yang pertama ada open market community. Komunitas ini merupakan versi elektronik dari pasar tradisional Agora ya. Jadi semacam pasar tradisionalnya tapi berbentuk elektrik ya, karena kita dalam hal ini kita berbicara di bisnis ya, elektronik ya. Nah, di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi pertukaran barang atau jasa. Nah, itu bedanya ya open market community di sini, karena seperti halnya konvensional atau tradisional ya. Jadi antara penjual dan pembeli itu nanti akan melihat transaksi secara bersama ya, barangnya ya. Seperti halnya misalkan kalian COD itu kan, itu asalnya kan kita mainnya di elektronik ya, atau di internet. Akan tetapi itu nanti tentunya, karena kalau kita contohkan di marketplace ya misalkan ya, itu kan kalau mau ngecek barang terkadang orang tidak langsung transfer kemudian dikirim ya. Kadang ada yang beberapa yang minta COD atau ketemu ya, dan COD sistem pembayaran, tapi COD untuk ketemu kemudian dibayar di muka, di tempat ya. Itu termasuk open market community nanti ya, karena seperti pasar tradisional, cuma masih ada kaitannya dengan versi elektronik tadi ya. Ada elektronik dengan menggunakan jaringan tentunya yang awalnya pada saat kita melihat barang kemudian kita mau membeli. Nah,
ada seller buyer. Nah di sini open market community contohnya seperti itu. Yang kedua ada aggregation community. Ini ada yang kedua tadi ya dari di sini open market tadi sudah, kita ke aggregation community. Nah pada komunitas ini biasanya sebuah perusahaan berfungsi sebagai pemimpin atau mediator dalam proses transaksi elektronik yang terjadi antara produsen dan konsumer, produser dan konsumer sama ya, penjual dan pembeli. Jadi di situ agregator itu dia kan berperannya sebagai pemimpin ya, mediator, atau kalau cara mudahnya itu ada calo ya. Jadi antara pembeli dan penjual nanti itu ada penghubungnya ya, itu namanya agregator atau mediator tadi ya. Nah, di situ yang dimaksud dengan aggregation community, agregator ya, aggregation itu. Ya, itu adalah artinya di mediator dia sebagai penghubung pada saat terjadi transaksi ya, transaksi elektronik, bisnis elektronik di internet tentunya. Kemudian dia bagaimana cara dia mengambil untung atau apa itu sudah ada peraturannya ya tentunya ya. Seperti itu ya, aggregation community. Yang berikutnya ada value chain community. Kata value chain di sini berasal dari konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Nah, dalam konsep keunggulan kompetitifnya yang terkenal tersebut, untuk competitive advantage ini, Porter menjelaskan bahwa aktivitas penciptaan suatu produk atau jasa harus melalui suatu urutan proses tertentu. Dikatakan olehnya bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif bila manajemen berhasil memiliki rantai proses yang paling efisien, seperti halnya pada komunitas aggregation ya. Jadi masih hampir mirip dengan aggregation tadi karena masih ada mediatornya ya. Jadi di sini prosesnya menurut Porter di sini tadi ya, penciptaan suatu produk atau jasa itu harus melalui suatu urutan proses tertentu. Nah, dikatakan olehnya sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif bila manajemen berhasil memiliki rantai proses yang paling efisien, dan kemudian nanti tentunya secara berkesinambungan terus menerus dan banyak ya, misalkan ya ada untuk rantai dari jalannya tersebut ya, aktivitas antara menjual produk ataupun jasa itu adalah value chain ya. Jadi menurut ada rantainya ya, rantai nilainya ya. Nah ini tidak hanya dari pendapat dari Porter saja, sebenarnya misalkan kalian masih penasaran yang mengenai value chain community, silahkan ditambahkan, dicari di internet banyak. Untuk mengenai value chain itu menurut para pakar atau para ahlinya itu menurut siapa saja, dibandingkan kemudian apakah memang pengertiannya itu sama ya. Seharusnya seperti itu sama ya. Nanti bisa dibuat kalau kalian masih ada waktu gitu ya, untuk lebih kalau penasaran ya lebih jelasnya nanti seperti itu. Yang keempat tadi terakhir ya, alliance community. Dari keempat komunitas yang ada, alliance adalah komunitas yang paling liberal dan virtual karena sifatnya yang ingin melakukan segala jenis integrasi perdagangan yang mungkin diadakan dalam cyberspace tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan yang mengikat, diistilahkan sebagai value space. Ini kalau di alliance community ini sama ya, ada komunitasnya, ada pimpinannya ya. Jadi alliance community ini komunitas yang paling liberal, virtual, dengan mungkin diadakan cyberspace tanpa menerapkan jenis peraturan yang mengikat. Jadi tidak ada terlalu banyak aturan dari value space ini antara penjual pembeli yang intinya nanti terjadi sebuah kesepakatan, kemudian yang mendapatkan outputnya adalah misalkan deal ya. Nah di situ
situ tidak terlalu banyak peraturan yang mengikat ya. Yang penting kalau sudah deal ya sudah. Itu adalah beberapa komunitas bisnis elektronik ya. Mungkin kalau masih kurang banyak ya dalam hal mengenai komunitas bisnis, silahkan dicari ya. Sekarang saya rasa pasti tambah banyak sekali ya beberapa jenisnya. Mungkin kalau ini kan tidak terlalu terbaru ya. Silahkan nanti untuk inovasi kalian sendiri ya, menambahkan penambahan mungkin untuk yang terbaru seperti itu. Kalau di kuliah yang bukan full online mungkin akan saya berikan tugas semacam itu ya, tapi karena ini full online kita fleksibel saja. Yang berikutnya adalah sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran karena kita tadi bicara mengenai transaksi ya, transaksi itu kan pembayaran namanya. Nah, di sini dengan sistem pembayaran elektronik online, setiap dilakukan transaksi, pedagang dapat melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan alat pembayaran yang digunakan konsumen sebelum konsumen dapat mengambil barang yang diinginkan. Kemudian ada juga sistem pembayaran elektronik offline. Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk melakukan proses autentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi. Nah, ini kalau sudah mungkin saling percaya ataupun langganan bisa dikatakan seperti itu misalkan ya. Kalau B2B perusahaan A dan B ternyata sudah menjadi supplier ya, itu bisa saja ya mereka melakukan secara offline. Tapi kalau belum kenal, saya rasa itu tidak mungkin ya, kepercayaannya mungkin masih kurang. Dan untuk yang sistem yang menggunakan yang lainnya yaitu yang menggunakan online, tentunya ada pihak ketiga seperti halnya sudah saya jelaskan menggunakan misalkan kartu kredit dan lain sebagainya sebelum di pertemuan sebelumnya itu seperti itu ya. Jadi ada pemeriksaan dulu keabsahan pembayarannya, apakah benar-benar sudah dikirim untuk biaya atau uangnya ya, kemudian alat pembayarannya menggunakan apa dan lain sebagainya, baru nanti barangnya akan dikirim. Kalau sistem pembayarannya online seperti itu ya, seperti yang mungkin sering kalian pergunakan dalam hal berbelanja online misalkan ya. Nah, di situ kita terkadang bisa menggunakan pembayaran online. Nah, kalau untuk yang offline paham ya, tadi sudah saya jelaskan. Oke, kemudian selanjutnya pembayaran dengan menggunakan media elektronik merupakan sebuah masalah yang belum tuntas. Juga solusinya adalah untuk mengatasi masalah electronic payment. Nah, ini yang pernah kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Standarnya kan kita pernah bahas ya untuk set tadi untuk transaksi di payment kemarin ya. Dengan menggunakan electronic money cash, digital cash, certificate, KP, jenis-jenisnya ya. Kemudian virtual wallet ya, via electronic use, kemudian kredit and debit melalui internet, virtual internet banking, grup yang terlibat di dalamnya ya, banyak sekali setiap bank. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang karena teknologi semakin maju itu semua bank ya pasti ada bankingnya biar memudahkan dalam hal transaksi di nasabahnya. Kalau serba ketinggalan kurang update itu saya rasa nanti orang akan berpindah ya. Misalkan kita sebagai user pengguna kemudian di situ tidak bisa mendapatkan fasilitas yang terbarukan ya, yang pada umumnya itu tentu pasti orang akan cenderung pindah ke bank lain. Seperti itu kalau dalam hal mengenai banking ya, banking ataupun banking ya, dan lain sebagainya. Dan smart card juga banyak sekali sekarang ya, jabatan open card ini banyak sekali ya. Bahkan sekarang itu tidak membawa uang cash sama sekali pun kita bisa berbelanja, kita bisa bepergian, kita bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, itulah adanya teknologi yang canggih dan serba membantu, memeringankan, memudahkan untuk kita sebagai pengguna atau manusia ya.
lanjutannya dari Global Issues Internet Economic Digital Money. Ini ada beberapa sistem pembayaran ya mengenai di transaksi dalam e-commerce ya. Dan beberapa ini silakan dikembangkan ya. Ini misalkan untuk apa namanya yang belum saya jelaskan secara detail, silakan dikembangkan ya, ditambahkan biar lebih paham. Ada security juga ya, requirement ini banyak sekali ya. Ini ternyata sudah habis. Di sini untuk materi ini memang agak sedikit ya, kan, tetapi yang terpenting adalah kita memahaminya dalam artian mengenai transaksi e-commerce itu ternyata ada beberapa macam dan juga seperti itu ya. Ada komunitas dalam e-commerce itu seperti apa saja, kemudian bentuknya, jenisnya ya, kemudian value integrasinya itu yang low itu bagaimana, yang high bagaimana, sudah saya terangkan juga tadi ya. Ini saya hanya mengambil dari sumber satu saja, silakan kalian boleh ya menambahkan mengenai hal tersebut, misalkan lebih agar lebih paham lagi ya sebagai perbandingan dengan yang menurut ahli A seperti ini, ahli B seperti ini, nanti bisa kalian dipahami ya apakah ternyata outputnya adalah sama ya. Cuma kadang terjadi yang berbeda itu kalimatnya kalau kita putar-putar kembali itu biasanya benar ya, benar dalam artian sama antara pakar A, B dan C misalkan, itu intinya itu nanti pada intinya itu sama, walaupun cara pengolahan katanya itu terkadang memang berbeda seperti itu ya. Untuk materi yang ke-13 ini agak sedikit ya, nanti silahkan seperti tadi yang saya katakan, itu yang perlu ditambahkan adalah beberapa yang belum saya jelaskan detail satu persatu dalam hal sistem pembayaran ini ya. Kalau set mode kemarin sudah saya jelaskan ya, ini ada beberapa, ada electronic money, kemudian virtual wallet, jalannya seperti apa, kemudian proses alurnya seperti apa. Misalkan wallet mungkin agak paham ya, virtual wallet itu. Kemudian misalkan ada yang regulation issues, nah di sini mungkin agak asing, silakan ditambahkan ya. Nanti dari materi yang saya share tersebut bisa ditambahkan di bawahnya ya, misalnya di bawahnya regulation issues itu penjabarannya seperti apa, kita usah terlalu mendetail, yang penting kalian paham. Kemudian ada internet economic digital money, internet finance protocol, e-pulse protocol. Jadi tidak hanya satu pembayaran saja ya, hanya transfer atau hanya internet banking atau smart card atau kartu kredit, ternyata banyak sekali mengenai untuk transaksi di dalam e-commerce. Karena memang apalagi teknologi sekarang ini tambah maju ya, saya rasa pasti selalu bertambah dan selalu dipermudah, lebih mudah dibanding yang tentunya yang dulu ya, namanya juga perkembangan ya. Perkembangan itu pasti berkembang, tidak yang dulu bagus kemudian untuk yang versi berikutnya malah jelek, itu namanya bukan perkembangan, penurunan itu. Oke, seperti itu saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini ya, mengenai transaksi yang kita terusnya mengenai transaksi e-commerce dalam bisnis. Jadi tentu kalian tahu ya, e-commerce dan bisnis itu berkaitan. Ini di dalam transaksi pada pertemuan yang awal juga pernah saya singgung yang mengenai transaksi, ada e-transaksi, kemudian ada ciri-ciri, cara-cara dan pembayaran untuk
e-bisnis itu seperti apa saja, ada ATM dan lain sebagainya, itu juga pernah saya sampaikan ya. Silakan nanti saling keterkaitan ya, dipelajari kembali mengenai transaksi ya, pada khususnya. Oke, ini mungkin saya akhiri dulu ya untuk pertemuan yang ke-13 ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya, bisa dimengerti, kemudian nanti bisa dibuat sebagai acuan atau panduan pada saat kalian belajar ataupun terjun ke dalam dunia bisnis elektronik atau e-bisnis. Itu bisa menjadi sebuah wawasan ya, dan juga perlu kalian tambahkan juga yang belum terlalu saya jelaskan secara detail ya, karena kita perkuliahan hanya kadang membahas poin-poinnya saja. Nanti bisa dikembangkan kembali apa yang perlu dikembangkan, kemudian beberapa yang belum jelas misalkan seperti itu ya. Dan juga nanti untuk pertemuan kali ini, kalau ada yang mau bertanya atau yang belum paham silakan ditanyakan ya, tidak usah sungkan di grup di YouTube maupun di kontak saya juga boleh ya, mengenai transaksi kami dalam bisnis ini ya. Atau yang materi-materi yang dulu tidak apa-apa ya, kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan, jangan malu-malu ya. Untuk informasi nanti pada kalau perkuliahan sudah kalian ikuti semua ya, karena kita metodenya kita menggunakan full online, itu kan kapan saja kalian bisa mengikuti ujian ya, UTS maupun UAS. Itu silakan nanti kalau memang kalian sudah pelajari semua itu baru kalian mengikuti ujian ya. Jangan belum mempelajari kemudian mengikuti ujian, itu nanti pasti akan keteter ya, dan salah nanti kalau nilainya jelek kan sayang sekali ya, karena ujian yang sekali tidak ada ujian ulang ya. Dan juga saya berikan kesempatan beberapa kali saja, tidak terlalu lama ya. Kalau untuk batas ujian itu memang saya setting di sampai 1 semester ya, dalam artian 6 bulan ya. Kalau sudah melebihi dari itu mungkin sudah terkunci ya, tidak bisa kalian mengikuti ujian tersebut kembali ya. Untuk yang lain sudah paham ya, misalkan mengenai absensi ya, walaupun nilai kalian bagus, absensinya di bawah 50 ya sama saja ya. Nanti malah tidak bisa keluar nilainya atau remedi ya. Itu ya yang perlu sangat kalian perhatikan juga ya. Di samping harus menyimak semua materi-materi yang dari saya untuk mengikuti ujian, itu juga seperti itu absensinya. Walaupun sesibuk-sibuknya kalian bekerja, disempat-sempatkan ya untuk mengikuti kuliah agar nanti pada saat ujian paham ya. Karena pertanyaan saya ambilkan dari semua materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir nanti pada saat ujian ya, jadi pasti ada di materi. Jadi saya mengambilnya di materi-materi yang sudah kita bahas, kita sampaikan bersama ya, tidak melenceng dari apa yang sudah saya sampaikan. Oke, seperti itu saja untuk informasi sementara ya di ujian. Semoga nanti ujiannya bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai bagus untuk teman-teman semua ya. Saya untuk pertemuan kali ini terima kasih yang sudah mengikuti, yang sudah menyempatkan ya untuk mengikuti perkuliahan full online ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali.